memenuhi tugas Ibu Novita Sari pada mata pelajaran bimbingan konseling di SMA 7 Jakarta Pusat. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada guru mata pelajaran bimbingan konseling. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis agar pembaca berkenan memberikan umpan baik berupa kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pendahuluan, latar belakang. A adalah anak yang bisa dikatakan kurang berprestasi di sekolah. A juga jarang sekali hadir ke sekolah dengan berbagai alasan tugas yang diberikan jarang dikerjakan. Namun yang menjadi sedikit pertimbangan adalah kondisi ekonomi si A sangat memprihatinkan. Rumus masalah. 1. Bagaimana dari segi pengamatan kalian terhadap kasus A? 2. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi untuk berpresentasi terhadap A? Apakah dukungan yang harus dilakukan? Tujuan: mengetahui cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Mengetahui cara mengatasi kasus A. Pembahasan narasi kasus. Di suatu sekolah ternama di Jakarta ada anak yang kita panggil A. A merupakan pelajar yang kurang berprestasi di salah satu sekolah. Dia juga sangat jarang sekali hadir ke sekolah. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru juga tidak banyak yang ia kerjakan. Sekalinya hadir ke sekolah dengan berbagai alasan. Maka dengan begitu pihak sekolah menanyakan langsung ke A. Ternyata faktor ekonomi yang A miliki sangat memprihatinkan. Guru-guru pun akhirnya mempertimbangkan masalah A yang jarang ke sekolah. Mereka mencari cara agar anak tersebut rajin masuk sekolah dan rajin mengerjakan tugas. Pihak sekolah juga membantu kondisi ekonomi A. Untuk menghadapi siswa, diagnosa atau kategori kasus. Sofyan S. Wills tahun 2004 mengemukakan tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya, sebagaimana tampak dalam bagan berikut. Pertama, masalah atau kasus ringan seperti bolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri, kelas ringan. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah atau konselor atau guru pembimbing dan mengadakan kunjungan rumah. Yang kedua adalah masalah kasus sedang, seperti gangguan emosional, berpacaran dengan perbuatan menyimpang, berkelahi antar sekolah, kesulitan belajar karena gangguan di keluarga, minum minuman keras tahap pertengahan, mencuri kelas sedang, melakukan gangguan sosial dan asusila. Kasus sedang dibimbing oleh guru BK atau konselor dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah, ahli atau profesional, polisi, dan juga sebagainya. Dapat pula mengadakan konferensi kasus. Yang terakhir adalah masalah kasus berat, seperti gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkotika, pelaku kriminalitas siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api. Kasus berat dilakukan referral atau alih tangan kasus kepada ahli psikologi dan
psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan komparasi kasus. Dengan melihat penjelasan di atas, tampak jelas bahwa kasus pelajar A masuk dalam kategori masalah kasus yang pertama, yaitu masalah kasus ringan, seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri kelas ringan. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah atau konselor atau guru pembimbing dan mengadakan kunjungan rumah. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian. Dukungan untuk menangani kasus A bisa dari dua aspek, yaitu dukungan dari keluarga A dan dari pihak sekolah. Dukungan yang harus dilakukan dari pihak sekolah adalah dukungan melakukan survei ke rumah murid yang kondisi ekonominya memprihatinkan, seperti memberikan kuota belajar gratis. Jadi murid bisa mendapat bantuan untuk belajar dan tidak beralasan lagi untuk tidak masuk karena kekurangan kuota. Sedangkan dukungan dari orang tua adalah mendukung si A supaya lebih rajin lagi belajarnya dan harus benar-benar diperhatikan mulai dari tugas-tugasnya hingga absen di sekolahnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dia beralasan tidak masuk karena sudah diperhatikan orang tuanya. Dengan diperhatikan orang tua, anak tersebut bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberi guru, hingga si A mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan tidak ada lagi tugas yang tidak ingin selesaikan. Cara menumbuhkan motivasi untuk berprestasi terhadap A terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Cara menumbuhkan motivasi, kita harus mengetahui dulu aspek-aspek internal dan eksternal ini. Yang paling utama adalah internal yang dari dalam, seperti tujuan belajar. Kemudian tentang eksternal, yaitu tentang membahagiakan orang tua, dan juga dia harus berjuang untuk membahagiakan dirinya dan orang sekitar. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi yang dapat dilakukan berdasarkan kasus si A ini adalah yang pertama, memberikan dukungan penuh kepada siswa A, baik dari pihak internal maupun eksternal, dan juga memotivasi siswa A. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya dari kasus yang ada adalah berdasarkan data yang terlampir dapat disimpulkan bahwa kasus si A masuk ke dalam kategori masuk masalah kasus ringan. Menurut Sofyan S. Wills tahun 2004, masalah kasus ringan seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum minuman keras tahap awal, berpacaran, mencuri kelas ringan. Kasus ringan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, konselor, atau guru pembimbing, dan mengadakan kunjungan rumah. Langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu memfasilitasi dukungan dan memotivasi baik dari pihak internal maupun eksternal terhadap siswa A. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.